Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Fatah PTN Daile Slawi yang saya hormati, bersyukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas ridho dan rahmatnya kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mengkaji ilmu dalam kuliah subuh dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan segenap pengikutnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kemungkinan hari raya Idul Fitri tahun ini jatuh pada hari Jumat ya. Kemungkinannya. Nah, bagaimana kalau Idul Fitri jatuh pada hari Jumat? Apakah sholat Jumatnya tetap dilakukan? Ini sudah pernah ya dibahas ya. Kita mengingatkan kembali jika hari raya jatuh pada hari Jumat. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya. Ada yang kalau sudah ikut khutbah sholat Id berarti tidak perlu ikut sholat Jumat, sebagai gantinya adalah sholat zuhur. Ada juga pendapat ya, kalau sudah ikut sholat Id ya, maka tidak perlu sholat Jumat sekaligus tidak perlu sholat zuhur, langsung sholat asar ya. Mengapa terjadi perbedaan pendapat seperti itu? Ini karena ada beberapa hadis ya yang terjadi perbedaan pemahaman atau perbedaan penafsiran di kalangan para ulama, terutama ulama salaf ya. Para ulama salaf berbeda pendapat dalam memahami, dalam menafsirkan dalil-dalil tentang sholat Jumat di hari raya. Kita mulai dari hadis-hadis tentang sholat Id pada hari Jumat. Yang pertama hadis dari Zaid bin Arqam. Dia berkata, "Shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Ida, tsumma rakhasa fil Jum'ati, tsumma qala, man syaa'a an yusalliya falyusalli." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat hari raya, kemudian memberi kelonggaran dalam mengerjakan sholat Jumat. Beliau bersabda, siapa yang ingin mengerjakan sholat Jumat maka kerjakanlah. Suka-suka ya. Kalau mau sholat Jumat silakan, kalau enggak juga boleh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Daud dan seterusnya. Hadis ini secara tekstual dan secara tegas menyatakan bahwa jika seseorang sudah mengikuti sholat Id ya, maka dia boleh memilih apakah ikut sholat Jumat atau tidak. Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, qad ijtama'a fi yawmikum hadza 'idani, faman syaa'a ajza'ahu min al-jum'ati wa inna mujma'un. Pada hari ini, hari Jumat, telah terkumpul dua hari raya ya.
hari Jumat itu kan hari raya mingguan, Pak. Hari Jumat itu hari raya mingguan. Maka menurut Imam Syafi'i, sholat Jumat itu hanya didirikan di satu masjid dalam satu negeri. Istilah negeri ya waktu itu. Dalam satu negeri itu hanya diselenggarakan satu masjid yang melakukan sholat Jumat, supaya orang-orang di negeri itu kumpul semua pada hari Jumat, karena hari Jumat itu adalah hari raya mingguan. Tapi di zaman sekarang untuk menentukan negeri itu apa susah ya. Apakah desa, apakah kecamatan, karena satu desa saja masjidnya ada berapa ya. Itu. Maka ada hukum di kalangan mazhab Syafi'i ya. Jadi ketika ada beberapa masjid yang melaksanakan sholat Jumat, maka yang berlaku adalah yang pertama ya, masjid yang pertama atau yang pertama kali masjid besarnya lah, masjid besarnya. Kalau di sini sholat Jumat semua, berarti nanti yang berlaku itu adalah Masjid Agung ya. Nah nanti orang yang sholat Jumat di masjid yang lain itu diulangi sholat duhur ya. Karena dimungkinkan sholat Jumatnya tidak ada sekarang ya orang-orang yang seperti itu ya, baik di tempat-tempat tertentu ada ya, setelah sholat Jumat terus sholat duhur. Nah, berarti dia mengikuti pendapatnya mazhab Syafi'i ya, mazhab Syafi'i. Tapi sekarang di zaman sekarang sudah jarang ya, sudah sholat Jumat ya sudah selesai ya. Jadi kalau aslinya kalau dalam mazhab Syafi'i itu kalau sholat Jumat dalam satu negeri, kalau misalnya satu desa ada beberapa masjid, maka yang dihitung hanya satu masjid ya, yang lainnya berarti nanti mengulang sholat duhur ya. Itulah mengapa sholat Jumat itu disebut sholat hari raya, hari raya mingguan. Karena itu barang siapa yang mengerjakan sholat hari raya, maka ia sudah mewakili sholat Jumatnya. Tapi kami tetap melakukan sholat Jumat. Jadi Rasul sendiri sholat Jumat. Tapi kalau ada yang sudah sholat Id sudah, tidak usah sholat Jumat nggak apa-apa. Tapi kami tetap sholat Jumat. Berarti hadis ini sinkron dengan hadis yang pertama ya, boleh memilih ya, mau sholat Jumat boleh, tidak boleh. Sama seperti puasa bagi musafir. Puasa bukan musafir itu diperbolehkan memilih apakah puasa atau tidak puasa. Hanya saja kalau musafir itu kan kalau tidak puasa harus menggantinya di hari yang lain. Kalau ini enggak, sudah bebas ya. Tidak perlu mengulangnya di hari yang lain. Diriwayatkan dari Abu Ubaid bekas budak Ibnu Azhar, dia berkata, "Syahidu ma'a Utsman bin Affan, fakana dzalika yaumul Jum'ah, fa shallat qabla al-khutbati tsumma khataba, faqala ya ayyuhan nas inna hadza yaumun qad ijtama'a lakum fihi 'idani. Wa man ahabba ayyahtadira al-jum'ata min ahli awali fal yaqdir wa man ahabba ayyati'a faqad adintu lahu." Aku pernah bersama Utsman bin Affan ya, dan hari tersebut adalah hari Jumat. Kemudian beliau sholat Id sebelum khutbah. Lalu beliau berkhutbah dan berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya ini adalah hari di mana terkumpul dua hari raya." Ya, dua hari ucapan Utsman itu sama persis seperti yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ada mandat dari Nabi, ya, ada mandat dari Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin. Ya, ikutilah sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin yang mendapatkan petunjuk ya, karena khulafair rasyidin itu pastilah akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi ucapan beliau itu sama seperti ucapannya Nabi ya. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya ini adalah hari
mengumpul 2 hari raya atau 2 Id, sholat Idul, sholat Id dan sholat Jumat. Siapa saja dari yang nomaden atau tidak menetap ingin menunggu sholat Jumat maka silahkan. Namun siapa yang ingin pulang maka silahkan dan telah kuizinkan. Ya, jadi yang sudah sholat Id, yang rumahnya jauh-jauh ya, pada waktu itu kan sholatnya ada di satu tempat ya, dari penduduk yang dari perkampungan yang jauh dipersilakan untuk pulang. Kalau sudah sholat Id pulang, artinya pulang tidak perlu sholat Jumat kalau pas hari raya Jumat. Tapi bagi orang yang dekat, orang yang menetap dipersilahkan kalau mau pulang, kalau mau menetap juga dipersilahkan. Maksudnya nunggu sholat Jumat ya. Artinya di sini pun orang-orang yang sudah menunggu sholat itu diberi rukhsah, ya, boleh memilih apakah mau sholat Jumat atau tidak sholat Jumat. Hadis riwayat Bukhari. Dari Ibnu Zubair dia berkata, "Idza ijtama'a fi yawmin wahidin fajama'ahuma jami'an fa sholahuma raka'ataini bukratan lam yazid 'alaihima hatta sholal 'ashri." Nah, ini hadis ini yang ditunggu-tunggu ini hadis ini. 2 hari raya telah berhimpun dalam satu hari, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan keduanya dan mengerjakan sholat 2 rakaat pada pagi harinya, serta beliau tidak mengerjakan sholat lagi hingga beliau melakukan sholat asar. Jumatnya 12, zuhurnya juga 12. Cukup sholat Id, ya, pada sholat Id, terus nanti sholat zuhurnya 12, Jumatannya juga 12, langsung nanti sholat asar. Paling penak apa ya? Ya, kalau dulu kan Idul Fitri zaman dulu kan habis sholat itu puter ya, mana-mana ya, padahal sampai sore. Kalau saya bikin sholat itu, kalau saya bikin sholat Jumat, gitu. Ya, itulah apa hadis-hadis yang terkait dengan sholat Jumat pada hari raya. Nah, sekarang bagaimanakah pendapat atau penjelasan para ulama terkait dengan hukum sholat Jumat pada hari raya? Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Subul Salam berkata, "Wal haditsu dalilun ala anna sholatal Jum'ati ba'da sholatil 'Id tasiru rukhsatan yajuzu fi'luha wa tarkuha." Hadis ini menjadi dalil bahwa sholat Jumat setelah melaksanakan sholat Id menjadi rukhsah. Ya, menjadi rukhsah. Boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Wa huwa khasun biman shallal 'ida duna man lam yusalliha. Ini terkhusus bagi orang yang melaksanakan sholat Id. Ya, jadi sama seperti sholat Jumat bagi wanita. Ya, sholat Jumat bagi wanita kan tidak wajib. Tapi kalau wanita sudah sholat Jumat di masjid, ya tidak perlu sholat zuhur. Tapi kalau dia tidak sholat Jumat di masjid, tetap wajib sholat zuhur. Ya, jadi ini berlaku bagi orang yang melakukan sholat Id. Artinya tidak berlaku paten. Pokoknya kalau sholat Jumat di raya berarti ya tidak ada sholat Jumat, itu berlaku bagi orang yang hadir melakukan sholat Id. Tidak bagi orang yang melaksanakannya, tidak bagi orang yang tidak melaksanakannya. Wa ila hadza dzabal hadi wa jama'atun illa bi haqqil imami wa salasatun ma'ahu. Pendapat ini didukung oleh Al-Hadi dan sekelompok ulama kecuali pada hak imam sholat dan 3 orang yang bersamanya.
Jadi di masjid itu harus dipatok imamnya dan 3 orang bersamanya. Nah, barangkali ada yang pagi harinya tidak ikut sholat id, maka menyediakan untuk sholat Jumat. Jadi imamnya tetap jaga-jaga di masjid. Ya, imamnya siapa? Kalau zaman dulu kan imam masjid itu kan satu ya, tunjuk satu. Nah, kalau sekarang ya dijadwalnya sama kan gitu. Karena Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, ya, Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um berkata, wa idza kana yaumul fitri yaumul jum'ati shalal imamul 'ida hina tahillu shalatu summa adina liman hadaruhu min ahli Misri bi ayyan sarifu insya'u ila ahlihim. Apabila Idul Fitri bertepatan dengan hari Jumat, maka imam boleh melaksanakan sholat Idul Fitri pada waktunya, kemudian mengizinkan orang-orang yang bukan dari penduduk setempat untuk kembali kepada keluarga mereka jika mereka menghendaki, dan melakukan sholat Jumat di tempat pemukimannya masing-masing. Imam memberikan pilihan, imam memberikan pilihan kepada orang-orang yang menetap untuk menunggu sholat Jumat atau kembali lagi setelah pulang. Berarti tetap sholat Jumat ini ya, penduduk setempat tetap sholat Jumat. Ya, jadi penduduk setempat tetap sholat Jumat hanya saja boleh menunggu sampai datangnya sholat Jumat atau boleh pulang dulu, tapi nanti kembali lagi setelah pulang. Ya. Hal itu pun jika mereka sanggup. Nah, berarti kan ya, tidak harus ya. Lalu mereka melaksanakan sholat Jumat. Ya. Wa illam yaf'alu fala haraja insyaallah taala. Namun apabila mereka tidak sanggup, maka hal itu tidak mengapa insyaallah. Imam Syafi'i membolehkan yang sudah sholat Jumat silahkan, kalau mau sholat Jumat lagi boleh, kalau mau tidak sholat Jumat juga boleh. Ya. Imam Syafi'i itu ulama salam ya, ulama salam bukan Pak? Ulama salam ya, karena termasuk tabi'ut tabi'in. Jadi Imam Syafi'i memperbolehkan untuk setelah sholat id silakan mau sholat Jumat boleh, tidak sholat Jumat juga boleh. Said Sabir dalam kitab Ibnu Sunnah berkata, apabila hari raya bertepatan dengan hari Jumat, gugurlah kewajiban sholat Jumat bagi orang yang telah mengerjakan sholat hari raya. Ini tegas ini. Kalau sudah sholat id ya sholat Jumatnya gugur. Said Sabit berkata, menurut mazhab Hambali, orang yang tidak mengerjakan sholat Jumat karena sudah mengerjakan sholat hari raya, ia masih berkewajiban mengerjakan sholat zuhur. Menurut mazhab Hambali, ya, Imam Ahmad bin Hanbal ini juga ulama salaf. Ulama salaf mendapat kalau sudah sholat id tidak perlu sholat Jumat, tapi sebagai gantinya sholat zuhur. Tetapi pendapat yang lebih kuat adalah tidak wajib mengerjakan sholat zuhur sama sekali. Jadi dikatakan pendapat yang lebih kuat. Ya, pendapat yang lebih kuat kalau sudah sholat id tidak perlu sholat Jumat sekaligus tidak perlu sholat zuhur. Tetapi ya, pendapat yang lebih kuat adalah tidak wajib mengerjakan sholat zuhur sama sekali, sebab ada riwayat Abu Daud dari Ibnu Zubair yang menegaskan idza nijtama'a fi yawmi wahidin faja'u jami'an
jami'an fasolahuma ini mufratan lam yajib alaihima hatta sholal asri. Dua hari raya telah terhimpun dalam satu hari, maka Nabi SAW mengumpulkan keduanya dan mengerjakan sholat 2 rakaat pada pagi harinya, serta beliau tidak mengerjakan sholat lagi hingga beliau melakukan sholat asar. Ini kata saya Jabir, ini pendapat yang lebih kuat, tapi kata saya Jabir pendapat yang lebih kuat itu kata siapa juga, menurut siapa ya. Ibnu Rus dalam kitab Bidayatul Mujtahid berkata, Ibnu Rus ini seorang ulama fikih mazhab Maliki ya, menulis kitab Bidayatul Mujtahid yang terkenal dengan kitab perbandingan mazhab. Jadi beliau dalam kitab itu tidak hanya mengemukakan pendapat mazhabnya mazhab Maliki, tapi juga pendapat mazhab yang lain. Beliau berkata, qala qaumun yujzi'ul 'idu 'anil jum'ati wa laysa 'alaihi fi dhalikal yaumi illa al-asri faqat. Segolongan ulama berkata, cukup sholat hari raya saja tanpa sholat Jumat dan tidak ada sholat pada itu selain sholat asar. Berarti sholat dulu tidak ada. Siapa yang berpendapat seperti itu? Wa bihi qala Athaun wa ruwayat dari Ibnu Jubair wa Ali. Ini adalah pendapat Atha, dan ini juga diriwayatkan dari Ibnu Jubair dan Ali. Atha ini ulama salaf, karena Atha ini adalah seorang tabi'in. Jadi menurut para ulama salaf, sebagian ulama salaf ya, menurut sebagian ulama salaf, kalau sudah sholat Id tidak perlu sholat Jumat dan tidak perlu sholat duhur. Sholatnya lagi nanti kalau sholat asar. Pendapat sebagian ulama salaf. Wa qala Malikun wa Abu Hanifah idza sama'a idun wa jum'atun wal mukallafu muqatibun bihima jami'an. Al-idu ala annahu sunnatun wal jum'atu ala annaha fardun. Menurut Malik dan Abu Hanifah, jika hari Jumat bersama dengan hari Id, tiap mukallaf tetap melaksanakan dua-duanya, karena sholat hari Id itu sunnah, sedangkan sholat Jumat itu wajib. Maka tidak bisa salah satu menggugurkan yang lain. Ini pendapatnya menurut Malik dan Abu Hanifah. Biasanya Abu Hanifah atau Imam Hanafi ini mengambil pendapat yang mudah, tapi kali ini dia mengambil pendapat yang sulit ya, artinya berat ya. Berat itu artinya ribet ya. Ya, jadi tetap sholat Idnya tetap, sholat Jumatnya tetap, karena sholat Id itu sunnah, sedangkan sholat Jumat itu wajib. Jadi sesuai dengan posisi masing-masing. Ini pendapatnya Malik dan Abu Hanifah. Malik dan Abu Hanifah juga ulama salaf. Jadi semua ulama yang berpendapat ini semuanya ulama salaf. Ya, jadi ada ulama salaf 1, ulama salaf 2, ada ulama salaf 3. Ya. Jadi ulama salaf itu ya, justru mereka itu sering berbeda-beda penafsirannya. Maka siapapun yang mengikuti pendapat ini, mereka berhak mendapatkan panggilan atau julukan salafi karena mengikuti ulama salaf. Siapapun ulama salaf yang diikuti. Ya, jadi kalau menurut Malik, Abu Hanifah itu sholat Idnya tetap, sholat Jumatnya tetap, karena sholat Id yang sunnah tidak bisa menunjukkan sholat Jumat.
khutbah itu wajib apa sunnah Pak? Wajib. Sholat tahiyatul masjid wajib apa sunnah? Sunnah. Ya, kadang-kadang sunnah itu mengalahkan wajib. Misalnya Nabi pernah berkhutbah, ada seorang laki-laki yang bernama Sulaik al-Topani. Sulaik al-Topani masuk ke masjid langsung duduk, ya, karena menurut dia kan langsung mendengarkan khutbah. Ternyata oleh Nabi ditegur. Sholaitu qabla an taji'a, apakah kamu sudah sholat sebelum masuk ke sini tadi? Dijawab belum. Lah, maka kata Nabi, kum sholli raka'atain, berdirilah dan sholatlah 2 rakaat. Padahal mau mendengarkan khutbah yang wajib, tapi disuruh mengerjakan sholat tahiyatul masjid yang sunnah. Jadi kadang-kadang begitu Pak. Ya. Jadi yang beralasan tadi, pendapat pertama dan kedua tadi juga alasannya seperti itu. Kalau ruksa memang begitu ya, ruksa begitu. Jadi yang sunnah bisa mengalahkan yang wajib. Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar berkata, qala al-mu'affiqu fil Mughni. Ibnu Qudamah berkata dalam kitab Al-Mughni. Ibnu Qudamah ini ulama mazhab Hambali. Ibnu Qudamah ini adalah salah seorang murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga ulama mazhab Hambali. Ibnu Qudamah berkata dalam kitab Al-Mughni, wa in tafaqa aidun fi yaumi jum'atin saqata huduril jum'ati amman shalal aidi illa al-imam wa innaha la tasqutu anhu illa alla yajtami'a lahu wa yusalli bihi al-jum'ah. Jika hari raya jatuh pada hari Jumat, maka gugurlah kewajiban berdiri sholat Jumat. Ya, bagi mereka yang telah melaksanakan sholat Id, kecuali imam tidak gugur darinya. Ya, terkecuali jika tidak ada jamaah yang datang untuk mengikuti sholat Jumat bersama. Jadi imam itu standby di masjid karena untuk memfasilitasi orang-orang yang tidak ikut sholat Id, yang mereka itu tetap wajib sholat Jumat. Itu pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i tadi, Imam Syafi'i ulama mazhab ya, kalau sudah sholat Jumat, kalau sudah sholat Id, maka boleh memilih mau sholat Jumat boleh, tidak sholat Jumat juga boleh. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali, ulama salaf juga, kalau sudah sholat Id, maka gugurlah kewajiban sholat Jumat, tapi sebaik-baiknya adalah sholat zuhur. Sedangkan menurut Atok dan lain-lain tadi, ulama tabi'in, ulama salaf juga, kalau sudah sholat Id, maka gugurlah sholat Jumat sekaligus gugur juga sholat zuhur, langsung sholat asar. Sedangkan menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, ulama salaf juga, ya, kalau sudah sholat Id tetap sholat Jumat karena sholat Id itu sunnah, sedangkan sholat Jumat itu wajib. Jadi yang sunnah tidak bisa melakukan yang wajib. Yang benar yang mana Pak? Benar kabel kan? Semuanya pendapat ulama salaf. Jadi semua pendapat ulama salaf. Jadi ulama salaf itu pun pendapatnya bisa berbeda-beda. Kesimpulan, para ulama berbeda pendapat tentang hukum melaksanakan sholat Jumat jika hari Jumat bertepatan dengan hari raya Id. Perbedaan pendapat tersebut dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, wajib melaksanakan sholat Jumat bagi penduduk desa, kota, negeri, dan tidak wajib atas penduduk pedalaman. Dua, tadi Imam Syafi'i ini ya, cuman Imam Syafi'i juga memberikan rukhsah, itu pun kalau bagi yang mau ya. Dua, jika telah sholat Id maka tidak wajib
wajib sholat zuhur maupun Jumat, baik atas penduduk desa, kota maupun penduduk pedalaman. Yang wajib hanyalah sholat asar saja. Nah, 3. Kewajiban Jumat gugur atas penduduk desa, kota maupun pedalaman, dan mereka wajib melaksanakan sholat zuhur pada Hambali. 4. Wajib sholat Jumat baik atas penduduk desa, kota maupun pedalaman. Itu pendapat terakhir tadi ya, Imam Malik dan Abu